Ya, shalom, saudara. Kita bertemu lagi oleh kasih Tuhan. Ya, mungkin kita sekarang sudah memperingati hari kenaikan Tuhan. Setiap tahun diperingati. Saudara, itulah keuntungan kita sebenarnya. Sudah berapa kali saudara mengikuti ibadah kenaikan Tuhan? Nggak terhitung. Berarti Tuhan itu sudah memberikan perpanjangan umur sehingga setiap tahun bisa ketemu, setiap tahun bisa ketemu. Walaupun pemberitaan firman Allah yang disampaikan itu adalah ya, tetap temanya adalah berkenaan dengan kenaikan Tuhan. Ya. Jadi saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema makna. Makna itu artinya arti, ya. Jadi kata lain dari makna itu adalah arti. Arti daripada kenaikan Tuhan. Saudara, tidak ada keyakinan yang lain yang menyatakan bahwa orang yang dipercayainya bisa naik. Itu kebanggaan kita, saudara. Ya, haleluya. Nah, kita membaca dulu firman Allah di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus, ya, membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Satu kota namanya Betania, ya. Nah, Tuhan membawa murid-muridnya ke sana. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini luar biasanya. Kemana Tuhan Yesus mengajak, ujung-ujungnya Tuhan memberkati. Kalau kita mau ngikut loh, ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dibawalah murid-muridnya itu, orang-orang yang percaya kepadanya itu, saudara, menuju ke satu kota yang dikatakan di situ dekat Betania, dan kemudian Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati. Ya. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, maka terpisahlah, terangkatlah, ya, berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lagi ini peristiwa langka yang tidak pernah terjadi kecuali di dalam keyakinan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Yang lain-lain mati. Tapi Tuhan kita terangkat naik ke surga. Ini suatu kebanggaan, saudara, ya. Haleluya. Nah, saudaraku, hidup bersama Yesus itu adalah hidup yang sangat menyenangkan. Saudara bisa menikmati enggak hidup senang bersama dengan Yesus? Atau biasa-biasa saja? Ya. Hidup bersama Yesus itu adalah hidup yang menyenangkan. Ya, karena kebersamaan dengan Tuhan itu selalu ditandai dengan berkat. Ya, betul, saudara. Saudara perhatikan, siapapun yang mengikut Yesus tidak pernah rugi. Selalu ditandai dengan berkat, ya. Haleluya. Nah, ketika kita perhatikan saja di dalam peristiwa yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup. Loh, Tuhan itu tidak pernah
melalaikan saudara. Dia sangat memahami kebutuhan hidup setiap orang dan khususnya setiap orang percaya. Coba bayangkan pada saat itu berbondong-bondong orang datang kepada Yesus, mengikut kemana saja pergi dan mendengar pengajarannya. Dan total pendengar itu berapa? 5.000 laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Saudara bisa bayangkan berapa jumlahnya. Saudara, kalau laki-laki saja 5.000, kemudian punya istri 1, 10.000, belum anak-anak. Bayangkan jumlah lebih dari 10.000 mengikut Yesus. Dan apa yang terjadi? Tuhan tahu mereka sedang lapar. Ya, murid-muridnya datang kepadanya, "Guru, dari mana kita bisa memberi makan mereka? Ada berapa roti di antara kamu?" Cuma ada 5 ketel roti dan 2 ekor ikan. Itu miliknya anak kecil. Kalau miliknya orang besar mungkin agak banyak ya. Itu miliknya. Untuk apa? Tidak cukup itu. Ya, tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Bawa kemari roti itu. Bawa kemari roti itu. Kemudian roti itu 5 ketel diberikan kepada Tuhan dengan 2 ekor ikan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Pertama, dia mengucap syukur kepada Bapa. Inilah contoh yang bagus. Dalam kondisi yang kurang, 5.000 orang lebih yang harus dikasih makan, dengan modal cuma 5 ketel roti, 2 ekor ikan, mana cukup? Pikir. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, di dalam kondisi yang minim sekalipun dalam hidup kita, Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur. Bisa enggak kira-kira ya? Matur nuwun Gusti, sego cuma kari sak sendok. Bisa ngucap syukur? Paling ngomel kan kita. Bagaimana mengikut Tuhan bisa begini? Kok kurang? Nah, saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita, di dalam kondisi yang minim, yang kekurangan sekalipun, kita harus mengucap syukur. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan mengucap syukur? Itu kembali roti diserahkan kepada murid-muridnya, bagikan kepada mereka. Bagaimana mungkin ya? Tetapi apa yang terjadi, saudara? 5.000 orang lebih itu semua terbagi, dan Alkitab mengatakan makan sampai kenyang. Dan satu pelajaran yang menarik lagi, Tuhan katakan kumpulkan sisa-sisanya, jangan dibuang. Tuhan mengajarkan kita gemi, saudara. Seringkali kita kalau makan ya, banyak habisnya dibuang, banyak habisnya dibuang. Ayo, jujur, saudara, Tuhan mengatakan kumpulkan, ya. Jangan kemudian, ya karena sudah diberkati Tuhan, pokoknya makan sak piring, sak sendok tok, terus itu dibuang. Ikan dibuang, nek balungnya tidak apa-apa. Tapi seringkali daging-dagingnya dibuang. Saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk kita menghargai berkat Tuhan. Ya, sedikit atau banyak nikmati. Kumpulkan. Dan setelah dikumpulkan, saudaraku, apa yang terjadi? Maka dikatakan, ya, sisa 12 bakul. Kalau Tuhan sudah memberkati, saudaraku, luber. Ya, perhatikan dalam soal kebutuhan hidup. Apa enggak senang murid-muridnya ikut? Enggak mungkin mereka kekurangan. Ya.
Nah, di dalam masalah pekerjaan kita perhatikan di sini, ya. Ketika murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus menangkap ikan, ya Tuhan Yesus ikut dalam perahu, Tuhan Yesus tidak ikut nangkap ikan. Ya, murid-muridnya nelayan. Mereka dengar pengajarannya, walaupun di perahu Tuhan tetap ngajar. Dimanapun Tuhan menyampaikan firman Allah. Dan apa yang terjadi kemudian Tuhan perintahkan sekarang, taburkan jalamu di tempat yang paling dalam. Nggak masuk akal. Benar nggak masuk akal, saudara? Loh, karena apa? Pada waktu itu siang hari. Kan Tuhan ngajar waktu siang. Murid-muridnya bilang, Tuhan, semalam-malaman kami menangkap ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Betul. Banyak para nelayan di pantai Kenjeran. Pagi dia baru minggir mengumpulkan hasil jalaannya. Malam dia bergerak untuk cari ikan. Ya, dan itu kalau nangkap ikan nggak di tempat yang paling dalam. Karena rodok minggir, saudara. Tapi Tuhan itu aneh. Bertolaklah di tempat yang paling dalam. Tebarkan jalamu dan tangkaplah ikan. Bukan nangkap yang lain. Karena dia tahu murid-muridnya sebagai nelayan butuh ikan. Maka Tuhan bilang, tangkaplah ikan. Loh guru, maaf ya. Semalam-malaman saya ini sudah melempar jala sedemikian rupa. Tapi nihil, kosong, nggak dapat apa-apa. Tapi karena ini perintahnya guru, saya lakukan. Dan betul seraku waktu dilempar jalannya, jala ditarik hampir koyak. Karena ikan terlalu banyak. Sebab itu saudara, soal pekerjaan, seringkali kita nggak percaya kepada Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan ikut campur dalam pekerjaan kita. Ya, usaha apa saja. Ya, banyak orang bingung loh. Mau usaha apa ya? Usaha apa ya? Sudah beberapa waktu yang lalu ada yang telepon saya. Om, gimana ini usaha saya? Saya buka warung, Om. Ya, larisnya cuma malam saja. Ya dulu karena habis puasa itu makan mereka ke warung saya itu cuma malam. Dan sekarang terus berkelanjutan, siang nggak pernah ada yang beli, sedikit gitu. Ya, dan bagaimana caranya? Ya itu gampang sih. Kalau secara akal manusia, ya mesti kamu harus promo. Setiap jalan kamu kasih apa ini? Brosur. Ya brosur. Apa itu? Ya brosur. Ya di pinggir jalan. Tempeli. Kasih nama apa? Ayam. Apa gitu ya? 10 km lagi. 10 kilo sudah. 10 km itu. Menjelang dekat lagi 5 km. 5 km lagi. Maju lagi. Terus sampai dekat dengan warungmu. Kasih. Orang akan terus. Kalau saya pergi situ cari hoki. Ya hoki ya. Yang di itu loh. Mana? Ya Pukuon ya. Hoki. Kasih tanda panah ke sana. Saya jalan ke sana. Hoki. Saya belok kiri. Ya. Baru masuk. Nah, hoki terbesar di Indonesia. Di Surabaya juga Indonesia ya. Nah, kalau bebek itu terkenal seluruh dunia. Itu. Tapi masih kalah dengan yang di Ploso itu. Ya. Ploso itu waduh empuk sekali kan. Kalau saudara mau beli di situ. Kalau di sana mahal. Ya, di Ploso dekatnya pom bensin itu. Ya, kalau malam itu, waduh, berapa 15.000 cuma satu potong, empuk lagi. Ya, nanti kalau sudah dekat dengan tempatmu kasih tambahan. Hari ini bayar, besok gratis. Oh, pasti dirupung orang. Hari ini bayar, besok gratis.
Ya kan? Saudara kalau punya warung atau apa gitu, tulis saja. Hari ini bayar, besok gratis. Orangnya hari ini mau makan lahap, bayar, besok balik lagi. Tulisan itu jangan dibuang. Pemakan lupa katanya gratis loh. Kan hari ini bayar, besok gratis. Saudara, soal pekerjaan, berserahlah kepada Tuhan. Semalam-malaman kami tidak dapat apa-apa Tuhan. Aku kerja begini, bekerja begitu, bekerja begini. Enggak berhasil. Tuhan kasih perintah itu tidak masuk akal memang. Waktunya cari ikan itu malam. Tapi siang hari Tuhan bilang, pergi ke tempat yang paling dalam. Hah? Oh, ikan itu banyaknya di tepi, kau suruh ke tengah. Tapi mereka berkata, karena perkataan guru, aku akan kerjakan juga. Dan apa yang terjadi ketika jala dilempar, begitu ditarik, Alkitab mengatakan, jala itu hampir koyak. Karena banyaknya ikan. Oh, kalau Tuhan memberkati, nggak tanggung-tanggung. Makanya hidup bersama Tuhan itu senang. Dari awal sampai dia naik ke surga, Tuhan memberkati. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam persoalan kesehatan, ayo, siapa yang sakit-sakitan di sini? Saya tadi coba cek gula darah saya. Ya, belum makan. Sampai hari ini saya belum makanan. Tak cek dulu. 190. Loh, kok naik lagi? Ya, belum makan itu. Ya, normalnya 160. Ya, berarti itu enggak baik. Aduh, nanti. Tapi saya, ya, itu soal sakit biasa dialami oleh orang. Ya, tapi gering-geringan saya sudah banyak hilangnya ini, ya. Nah, jalan saya sudah mulai nggak nyeri-nyeri lagi. Ya, beberapa waktu saya kan jalan aduh, gering-geringan gini, ini tangan nggak bisa dikepel-kepel gini kan. Nah, saudara, di dalam Tuhan soal kesehatan nggak perlu takut. Yang penting saudara percaya. Ada seorang wanita yang meleleh darah selama 12 tahun. Lu nggak tanggung-tanggung loh. Kalau nggak mens, itu diusahakan mens. Ya maaf ya, saya ngomong karena memang apa adanya itu. Tapi kalau nggak datang bulan, sampai 12 tahun, kok nggak datang? Datang terus sampai 12 tahun, meleleh darah terus. Bayangkan, apa badan nggak kurus? Apa baunya nggak halus? Apa nggak dijauhi sama orang? Dia datang kepada Tuhan, ya. Dia berpikir, dia merangkak, karena perempuan itu seringkali tidak boleh berkerumun di antara laki-laki. Dia menyadari itu dalam budaya Yahudi. Dia merangkak, dia punya pemikiran, asal ku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Loh, ini iman yang luar biasa. Nggak usah dia berharap Tuhan berdemonstrasi. Bangun, enggak. Malah dia yang bertindak. Asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dan karena apa? Dia sudah menghabiskan banyak dana untuk berobat kepada tabib-tabib, kepada orang-orang pintar, kepada dokter-dokter. Sudah datangi semua, nggak ada yang bisa menolong. Tapi satu prinsip yang dia gunakan, asal ku jamah jubahnya saja. Bagian yang paling tepi, paling tidak berarti daripada Tuhan. Asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika itu berhenti. Wah, luar biasa. Ya, Tuhan ingin melihat kejujuran, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Di antara kerumunan itu, kemudian Tuhan bertanya, siapa yang jamah saya? Loh, Tuhan, siapa yang jamah? Kita semua kan berdesak-desakan. Tidak ada yang menjamah saya, ngaku.
Dan perempuan itu berkata, ampun Tuhan, ampun, saya. Ya, jangan takut, penyakitmu sudah sembuh. Hebat. Enak enggak hidup bersama dengan Tuhan? Soal kebutuhan hidup pun Tuhan lengkapi, tidak pernah kekurangan. Soal pekerjaan, Tuhan tolong dalam kegagalan. Nih, soal kesehatan, Tuhan tolong. Ayo, sampai yang sakit-sakitan. Jangan pikir sakit saudara, pikir saja asal aku jamah, jubahnya saja aku pasti sembuh. Amin. Benar sudah. Saya bersyukur. Beberapa waktu lalu tuh saya sebenarnya udah karu-karuan, tapi saya bisa. Ya, puji Tuhan. Mata juga nggak jelas, tapi kemarin di laser. Saya pikir kalau saya di laser itu malah butuh apa? Ditembel sampai lama gitu. Enggak, ternyata 1 hari di laser, 1 hari sudah terang. Ya, padahal surat perintahnya tidak boleh datang sendiri, harus diantar oleh orang dewasa untuk pergi laser itu. Dan sekarang malah yang lebih terang yang kiri daripada yang kanan. Jangan letak laser pisan yang kanan ini biar lebih terang, nggak pakai kacamata. Tuhan beri kesehatan. Ya, saudara, ayo hidup ini kalau kita masih berada dalam Tuhan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian masalah keluarga. Hidup bersama Tuhan itu sangat membahagiakan, ya. Haleluya. Masalah keluarga. Nah, saudaraku, ada pengikut Tuhan yang paling dekat dan disayang, Marta dan Maria. Cewek-cewek, ya. Itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia punya saudara namanya Lazarus. Ya. Dan apa yang terjadi? Kemudian Lazarus itu sakit dan dia mati. Sedih sekali ini. Kemudian Maria datang kepada Tuhan. Tuhan, saudaraku Lazarus sedang sakit, hampir mati. Dan apa yang terjadi, saudara? Lazarus memang sudah mati selama 4 hari. Dikubur. Bayangkan. Sedih sekali Marta dan Maria ini. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, ayo antarkan aku ke tempat Lazarus dikuburkan. Gulingkan batunya. Jadi kuburan orang Yahudi dengan kuburan kita beda loh, saudara. Ya, kalau kuburan orang Yahudi itu bentuknya gua, terus mayatnya dimasukkan dengan kain kafannya sekali, ya. Kemudian pintu gua itu ditutup dengan batu. Kalau kita kan ditanam ya, dikubur. Jadi kalau suruh bongkar, kuburannya dibongkar kali. Itu enggak buka pintunya. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, Lazarus, keluar! Keluar itu Lazarus. Oh, masih pakai kain kafan gini, keluar, loncat-loncat. Ayo bongkar kain kafannya itu. Betapa senangnya Marta dan Maria, keluarga mereka utuh kembali. Saudara, kalau terjadi masalah, terjadi kasus di dalam keluarga kita, pertolongan satunya itu bukan orang lain, ya, pertolongan satu-satunya. Bukan akal kita sendiri, tetapi sebagai orang percaya pertolongan kita hanyalah kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, kita sedang memperingati kenaikan Tuhan. Sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan. Ya kan? Nah, coba kalau sekarang ditinggal oleh Tuhan, siapa yang memelihara mereka makan?
Siapa yang menolong dalam kasus pekerjaan? Siapa yang menolong dalam kasus kesehatan? Siapa yang menolong dalam kasus keluarga? Kenaikan Tuhan itu sesungguhnya karena apa? Merupakan peristiwa perpisahan. Ya, saudara, kalau perpisahan itu kan seringkali sedih ya. Kadang-kadang sampai kalau kita sih berpisah, mau berpisah, yang satu masih merantau ke sana, peluk-pelukan begitu rupa, menyedihkan, menangis. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu perpisahan untuk selamanya sebenarnya. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ya, saudara, kita perhatikan. Ini merupakan perpisahan. Dan ketika ia sedang memberkati, ini terakhir Tuhan menyampaikan berkat selagi di dunia. Nanti kalau kita ikuti, berkat itu tidak akan berhenti, saudara. Ini hanya perpisahan saja secara jasmani, ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, dikatakan di sana, ya, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Hilang kan? Loh, ini perkara yang menyedihkan, saudara. Tidak ada. Tetapi anehnya di sini, ya, murid-murid itu malah bersuka cita. Heran kan? Berpisah malah senang, ya. Kita perhatikan di sana. Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Loh, perpisahan kok malah bersuka cita? Ya, kan nggak masuk akal. Di mana saja perpisahan itu terjadi tangisan. Tapi ini malah bersuka cita. Ya, nah setelah itu tidak mengherankan sebenarnya. Ya, mengapa masalahnya? Kok muridnya itu justru bersuka cita? Kan ini menimbulkan tanda tanya bagi kita. Pada umumnya perpisahan itu menyedihkan, tetapi ini dikatakan malah bersuka cita, ya. Nah, karena mereka telah diberitahukan lebih dulu oleh Tuhan bahwa Tuhan Yesus harus meninggalkan mereka, ya. Nah, padahal awalnya mereka itu bersedih. Kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 3. Tuhan Yesus mengatakan, "Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu." Nggak lama lagi ya, aku bersama-sama dengan kamu. Nah, nanti kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Jadi memang saatnya Tuhan berpisah. Ya, seketika saja. Nah, Tuhan sudah memberikan tahu lebih dulu. Makanya murid-muridnya tidak bersedih, ya. Nah, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, ya. Jangan sedih, jangan bingung. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, ya. Yohanes 18 ayat 28. Aku sesungguhnya memang datang dari Bapa, ya, dan aku datang ke dalam dunia, maka sekarang waktunya aku meninggalkan dunia pula dan balik kembali kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jangan sedih ya, karena perpisahan harus terjadi,
Karena apa? Sesungguhnya aku ini datang dari Bapa ke dalam dunia. Dan sekarang saatnya aku balik. Nah sekarang masalahnya kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kok enggak tinggal bersama-sama saja memberikan pertolongan secara nyata? Kenapa harus bersaudara? Ya, karena misi atau tugas pelayanannya di bumi ini sudah selesai. Kan dia katakan aku datang dari Bapa dan ke dalam dunia ini, sekarang sudah tiba waktunya aku kembali. Kenapa aku datang itu diutus oleh Bapakku untuk melaksanakan misinya. Sekarang sudah selesai. Yohanes 17 ayat 4 sampai 5 dikatakan di sana. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi doanya Tuhan Yesus kepada Bapa, dia berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan. Ya. Nah, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu mulia. Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Ya, tapi dalam kenyataannya Allah menyatakan diri sebagai manusia, dan manusia itulah diutusnya sebagai Yesus Kristus untuk datang menjalankan misinya. Dan misinya adalah penyelamatan. Ya. Nah, misi penyelamatan. Kita perhatikan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ya. Waktu dia lahir, Alkitab mengatakan, ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini misinya. Ketika dia datang ke dalam dunia ini bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang berdosa supaya dia diselamatkan. Kalau yang merasa dirinya benar dan tidak butuh Tuhan Yesus tidak akan diselamatkan. Anak manusia datang ke dalam dunia ini, misinya mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Ya. Nah, saat kematiannya, dia yang tidak mengenal dosa, Yesus itu bukan saja tidak berdosa, tapi dosa saja tidak kenal. Kalau kita kenal tidak sama dosa. Oh, bukan aja kenal, bolak-balik melakukan dosa. Kalau kita kan ya, Yesus itu bukan saja tidak berdosa, tapi dia tidak mengenal dosa. Tetapi anehnya di sini, dia dibuatnya menjadi berdosa untuk apa? Karena kita. Supaya kita di dalam dia dibenarkan. Nah ini hebatnya. Jadi ketika misi yang pertama datang ke dalam dunia mencari orang yang berdosa, dan kemudian dilanjutkan dengan naik di atas kayu salib, dia mati di sana dan berkata, sudah selesai. Dan kemudian dia tidak terus mati, saudara. Dia bangkit, ya. Nah, dalam kebangkitannya itu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita bukan saja diselamatkan, tapi kita dilahirkan kembali. Artinya hidup lama kita itu dibuang, diperbaharui, ya. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh harapan. Dan sebenarnya manusia itu sadar kok. Mereka sedang bingung.
Makanya mereka tidak berani mati. Ya, karena kalau mati, kira-kira kemana? Dia tidak punya harapan itu. Apalagi kalau mereka mengerti hukum atau firman Allah mengatakan bahwa semua orang satu saat akan mati dan sesudah itu akan dihukum. Aduh, harapan itu hilang. Percuma sugih. Itu percuma sehat. Kalau nanti satu saat mati dihukum dalam api neraka. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, dia memberikan pengharapan yang itu misinya yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, kenapa murid-murid itu bersuka cita? Karena dia sudah mendengar misi itu. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bukan bersedih, malah bersuka cita. Haleluya. Nah, saudaraku, dan tidak hanya itu saja, tidak hanya mengapa Tuhan Yesus naik ke surga karena sudah selesai misinya, tapi ternyata satu hal yang sangat luar biasa, ya, dikatakan di sana, nah, untuk menyediakan tempat di surga. Saudara, besok kalau kita mati kemana? Kan nggak tahu kan? Kalau orang nggak beragama malah nggak tahu. Kalau orang beragama masih percaya adanya surga. Tapi surga itu tidak semudah itu, saudara. Surga itu sudah tidak boleh ditempati lagi oleh semua orang yang berdosa. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya, dia datang mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Dan kelanjutannya dia naik. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang percaya di surga. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus naik? Balik lagi ke sana. Karena dia menyediakan tempat bagi kita, bagi orang yang percaya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada. Jadi ternyata perpisahan dengan Tuhan itu bukan perpisahan untuk selamanya, saudara. Karena satu saat kita akan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bukan di dunia yang penuh dengan susah ini. Tapi kita bersama dengan Tuhan ada di surga. Amin. Sebab itu saudara itu berbahagialah orang, saudara kalau saya percaya Yesus. Benar. Ya. Walaupun ada orang yang mengecewa, Tuhanmu mati. Kamu nggak ngerti kenapa Tuhanku mati. Kalau Tuhanku mati, nggak mati, aku nggak selamat. Ya. Dan nanti saatnya saudara, kita akan bersama-sama di sana. Saudara yakin nggak? Saudara nanti bersama-sama dengan saya juga ke surga. Amin. Ya, itu janji daripada Tuhan, saudara ya. Yakin. Nah, saudara pernah melihat surga belum? Belum. Tapi Alkitab memberikan gambaran, saudara. Ya, oke. Ya, kita perhatikan keadaan di surga. Wahyu pasal 21 ayat 21 sampai 23. Dan ke-12 pintu gerbang, ini saya cuplik-cuplik ya. Penjelasannya di surga nanti itu ada 12 pintu gerbang. Tapi gerbangnya itu dari mutiara. Bukan kayu jati yang semahal apapun, tapi dari mutiara. Ya, setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. 12 pintu gerbang. Tapi setiap pintu terdiri dari mutiara. Saudara punya mutiara sak jentik aja setengah mati.
Tapi ini jadi pintu gerbang, bayangkan saudara. Ya, waduh, gak melebu, gak langsung melebu, gak langsung masuk, pasti tolak-tolak gini kita. Woi. Ya, jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca yang bening. Udah punya emas berapa? Oh, punya emas sedikit saja disimpan setengah mati, aku lupa nggak tak pakai ini. Tak simpan soalnya. Berapa gram cuma? Coba kalau jalan ke surga itu dari emas, melaku nggak banter, saudara? Pasti sambil duduk ini. Itu emas. Itu surga tempat kediaman kita besok. Haleluya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan Yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Ya. Demikian juga anak domba itu, ya. Dan kota itu tidak perlu lagi matahari dan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Bayangkan Tuhan Yesus sendiri terang di situ, tidak perlu matahari. Ini bayangkan surga yang nanti kita akan diami, saudara. Ya, makanya murid-muridnya itu nggak sedih begitu Tuhan Yesus naik setelah hilang, langsung pulang dan bersukacita. Karena dia tahu besok apa yang terjadi. Coba kalau kita bisa membayangkan hari itu, tidak mungkin kita bolak-balik sedih terus, ya, bolak-balik susah, bolak-balik sumpah. Memang di dunia ini masalah membuat kita susah, bisa membuat kita sumpah. Tapi coba kalau kita dalam kondisi sedih susah, kita bayangkan rumah kita di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Amin. Aduh, orang Kristen pasti semerengat terus, saudara. Ya, loh, di dunia ini bisa segala macam membuat kita bingung, sumpah, susah, ekonomi seret, makan, bingung. Tapi kalau kita ingat rumahku nanti ada di surga, luar biasa, ya, haleluya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Siang terus. Karena ada matahari. Kalau matahari ini tenggelam baru gelap kan? Tidak perlu matahari sebab Yesus sendiri adalah terangnya. Jadi setiap hari itu siang terus, ya, aktif terus di sana. Waduh, luar biasa. Pandai. Kenapa Tuhan Yesus naik? Dia menyediakan tempat kita di surga. Untuk siapa? Untuk orang yang percaya. So, Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat kok. Banyak. Jadi seberapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mungkin tidak punya tempat di sana. Ya, haleluya. Hanya saja masalahnya, siapa yang boleh masuk? Ya, memang surga indah, surga dijanjikan. Tetapi siapa yang boleh masuk? Ya, Wahyu pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Najis bukan saja secara fisik, tapi hati juga. Ya. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Siapa ya biasanya bujukan? Ayo, Nana jangan suka bohong ya. Loh, itu dicatat loh. Ya.
gaji ini kok cuma sak ini. Wedok takon karo sing lanang. Gaji sampai sak ini tok. Iya ngene. Jadi usaha lagi seret. Padahal jalan di pagi-pagi. Hati ya. Ini perlu pengawasan bagi kita, saudaraku ya. Karena Tuhan Yesus naik ke surga itu akan datang lagi loh. Nah, waktu kedatangan kita nggak tahu kapan, siapa tahu besok datang. No. Siapa tahu kita besok diangkat ke sana. Kita nggak tahu. Tapi siapa yang boleh masuk? Ya. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Namaku sanalah dalam buku kehidupan kekal. Na 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 na, namaku ada di sanalah. Itu nyanyian sekolah minggu itu. Nama sudah dicatat ketika masuk di absen. Namamu siapa? Jakob Arifan. Oh, Jakob itu penipu. Iya, tapi sudah jadi Arif. Saudara yakin nggak nama saudara sudah dicatat di sana? Ya, karena kita di dalam Yesus percaya, yakinlah nama kita sudah di sana. Ya. Tapi saudara perlu diketahui, ternyata di surga itu ya memang ada yang tingkat atas, tingkat bawah. Ya, surga itu nggak dibagi-bagi. Cuma upah yang kita terima. Gitu. Jadi walaupun kita percaya kita memang masuk surga, tapi ternyata bisa jadi upahnya itu berbeda. Nggak sama loh saudara ya. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Loh, masih diperhitungkan lagi ya. Jadi walaupun nanti di surga itu kita nggak sama kondisinya. Nanti di surga pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Ya, nanti di surga pakai baju putih bermahkota emas. Tapi ternyata tidak semua. Ada perbedaan upah, ganjaran. Ya, jadi mungkin suami pakai baju putih dan bermahkota emas, belum tentu istrinya sama. Bisa saja pakai baju hitam, nggak pakai mahkota. Atau sebaliknya. Nah, ini yang penting, saudara, kita pahami. Walaupun kita ada di surga, ternyata ada perbedaan kondisi. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan di sana bahwa sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan Kristus, bukan untuk dihakimi kemudian satu masuk surga, satu masuk neraka. Enggak. Kita sudah ada di surga. Cuma tetap dihakimi, diadili, ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Sedikit bingung ya? Enggak, saudara. Kita memang semua masuk surga. Kalau kita percaya, kan firman katakan, barang siapa yang percaya kepadanya dia akan diselamatkan. Tapi orang sudah dipercayakan,
itu masih tindakannya, kelakuannya berbeda. Coba bayangkan sekarang ini juga. Ada orang Kristen masih suka aneh-aneh hidupnya. Ya kan? Itu dicatat semua, saudara. Kita sungguh-sungguh nggak takut sama Tuhan. Atau kita melakukan kehendak kita sendiri. Berpoya-poya dan lain sebagainya. Duh, memang dibiarkan. Kita tetap masuk surga. Tapi nanti diadili, kemudian diperhitungkan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, ini ketika saya sudah diberkati lebih dulu, saudara, sebelum saya sampaikan kepada saudara, saya mikir juga, loh, waduh, jadi hidup harus hati-hati loh di dalam Tuhan. Ya, walaupun saya pendeta, jemaat belum tentu kalah sama pendeta. Benar, saudara. Nanti kalau di kursi pengadilan Kristus, ayo kumpul semua, si A maju. Dilihat buku kehidupan itu. Oh, kamu masih begini ya, kamu masih begitu ya, kamu masih begina ya. Dok. Udah. Nggak dapat apa-apa. Tapi masuk surga ya? Ada di surga, tapi ya tetap nggak dihukum kan. Tapi ya itu posisinya Allah nggak izin nanti. Ya terus yang liane nggak nanti di surga pakai baju putih, tas kepala bermahkota emas. Kita aku gundul. Ayo, kan Anda pakai apa-apa? Apa nggak izin? Nah sebab itu saudaraku, kita selagi di dunia ini sudah perhitungan yang matang. Memang ketika kita percaya kita selamatkan, tidak mungkin masuk neraka. Tapi bedanya itu loh, kalau tidak izin awak dewe lo. Kalau kancane dewe podo pakaian putih, pakai mahkota emas, ya dan lain sebagainya. Ya. Ada gundul ya. Sebab kita semua nanti itu akan menghadap tahta pengadilan ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Nah, jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi karena kita yakin kita tidak masuk neraka, kita pasti diberkati, terus pandangan kita cuma duit. Hari ke hari yang dikejar hanya perkara duniawi saja. Justru Tuhan katakan, kamu orang yang paling apes, paling sial, paling malang dari semua orang. Karena pikiran kita hanya tertuju kepada perkara duniawi, sedangkan duniawi ini akan lenyap. Nah, saudara, kita tahu sekarang, walaupun kita masuk surga, Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga, tetapi nantinya seleksi untuk masuk surga, untuk dimasukkan dalam bagian-bagian mana. Ya, ada mungkin dikasih mahkota perak, ada mungkin dikasih mahkota besi, mungkin ya. Ada emas, ada perak, ada besi, ya, ada perak, ada tembaga, besi, kayu, kayu, kertas. Cuma kan, sebab itu saudara, ya Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, misinya sudah selesai, tinggal sekarang misi yang kedua, menyediakan tempat bagi kita untuk satu saat kita kembali ke surga. Haleluya. Ya, jadi betapa pentingnya kita memahami, saudara ya, memahami kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi ketika murid-murid ini ditinggalkan, mereka tidak sedih, karena mereka sudah tahu. Ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka selalu ikut Tuhan dan selalu mendengar pengajarannya, selalu mendengar firman-Nya. Jadi mereka tahu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka nggak sedih. Ya, dikatakan mereka sujud menyembah. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Perpisahan terjadi, tetapi mereka tidak berpisah. Tetapi bukan berhenti di situ, saudara. Nggak cuma seneng toh. Alkitab katakan selanjutnya,
mereka senantiasa selalu setiap hari di dalam bait Allah, setia beribadah selama menunggu kedatangan Tuhan dan memuliakan Allah. Ternyata ibadah itu bukan main-main, saudara. Ya, ibadah itu bukan asal kita ada kesempatan, tidak. Ternyata ibadah itu adalah bagian utama dari kehidupan seorang percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mengerti bahwa mereka nanti satu saat akan masuk ke surga, supaya nanti perbedaan itu terjadi ketika dia masuk di sana, dia menikmati yang apa yang diharapkan, maka dikatakan hatinya penuh dengan sukacita, senang, dan rajin beribadah. Saudara, jadi jangan ada pemikiran mulai saya aku gak ibadah. Jangan. Loh, kalau saya nggak bisa berbuat apa-apa loh, saudara. Saudara mau ibadah atau enggak, ya saya hanya mengingatkan kalau saudara mau. Kalau enggak ya enggak apa-apa, bukan hak saya. Tapi ibadah itu sebenarnya urusan saudara dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan. Saya yang mengingatkan saja. Dan saya tidak punya artinya kepentingan yang berlebihan seperti sekarang sering digembar-gemborkan itu. Aduh, ada kepentingannya duit. Ayo semua suruh datang duit. Nanti saudara persembahan pakai rekening nomor sekian. Ya kan? Rekeningnya nggak cukup satu loh. Cukup banyak. Ada suatu saat memang orang bersaksi. Ya. Orang bersaksi begini. Aku nggak senang sama pendeta itu. Apa? Waktu aku sakit, dia datang mendoakan. Habis didoakan, dia bilang, ingat ya, kalau sudah sembuh, jangan lupa kasih perpuluhan. Ini kartu nama saya. Kartu namanya ada beberapa rekening. Aduh, kenapa-kenapa. Tapi waktu saya sakit, waktu saya dirawat di Adi Sada, ya, ketika kaki saya patah itu, ada orang tua datang. Doakan ya, doakan dalam nama Yesus. Sembuh ya, oke. Saya lanjut. Saya mau ke tempat lain. Kaget, ternyata nggak semua. Nggak semua mata duitan. Itu hebatnya. Saudara, apa motivasi pengiringan kita? Apa motivasi pelayanan kita? Selagi masih kita bisa digunakan oleh Tuhan, mari kita persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan di bidang apapun. Jangan ada kemudian saling iri hati, karena Tuhan sudah menetapkan di mana kita punya kemampuan. Ya, betul saudara. Saya di organisasi saja tidak bolak-balik terpilih jadi pengurus organisasi. Ya, untuk ketua daerah Jawa Timur saja saya 4 periode, paling lama saya. Ya. Tapi itu bukan satu kebanggaan, karena Tuhan percayakan. Sampai jadi pengurus BPN hari ini pun saya masih pengurus BPN, pengurus pusat. Artinya saya bisa gunakan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya, kemampuan saya berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari saudara, kalau saudara punya kemampuan di bidang apapun juga, selama masih Tuhan beri kesempatan kita gunakan untuk Tuhan, mari kita gunakan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Supaya nanti ketika di sorga ada buku catatan dari Tuhan dibuka. Kamu melayani dengan setia di bidang ini. Oh, kamu sering uring-uringan, catat semua sama Tuhan. Jadi mari saudara, ya, kita gunakan hidup ini. Puji Tuhan kita bisa mengingat kembali kenaikan Tuhan ke surga, jadi kita bisa lebih mengerti lagi apa maksud kenaikan Tuhan.
supaya kita dapat gunakan waktu kita bukan dengan keadaan yang sia-sia, ya, tetapi kita gunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.